Dan bahwasanya ketika ulama kedua itu berijtihad, mereka sadar bahwasanya ijtihad mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan ijtihad ulama-ulama sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini setelah beberapa pekan kita liburkan segmen kita tentang sejarah legislasi hukum Islam atau tarikh tasyri', ya, sejarah daripada syariat ini, perjalanan syariat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan segmen kita ini, dan pembahasan terakhir kita pada beberapa pekan yang lalu atau di akhir tahun yang lalu masih berkaitan dengan mazhab Hanafi. Bagaimana proses, ya, atau pertumbuhan daripada mazhab Hanafi, di mana telah kita bahas, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana fase pertama daripada mazhab Hanafi ini, di mana dibangun oleh Imam Abu Hanifah sendiri bersama dengan para murid-muridnya, ya, dan semuanya sampai pada derajat mujtahid, dan mereka kemudian menyimpulkan beberapa hukum-hukum berdasarkan usul, berdasarkan metode yang mereka sepakati. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melangkah pada fase yang kedua daripada mazhab Abu Hanifah, ya, karena pertumbuhan mazhab ini terus mengalami perkembangan, dan sekarang kita masuk pada fase yang kedua daripada mazhab Abu Hanifah. Fase yang kedua ini kita namakan sebagai dauru at-tawassu' wan numu. Dauru at-tawassu' wan numu, yaitu fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi. Pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di sini disebutkan fi dhawi at-taqsim as-sabiq yumkinu al-qawl bi anna hadha ad-dawr bada'a bi bidayati al-qarn ats-tsalits al-hijri. Jadi berdasarkan pembagian yang lalu yang telah kita jelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa fase ini dimulai sejak awal abad yang ketiga Hijriah, ya. Jadi itu adalah permulaannya di awal abad yang ketiga, ya. Wantaha binihayati al-qarni as-sabi' al-hijri, dan penghujung daripada fase ini adalah abad yang ketujuh, ya, abad yang ketujuh. Jadi ada 4 abad, ya, kira-kira 4 abad fase yang kedua daripada mazhab Hanafi, di mana ulama Hanafiyah fokus, ya, bagaimana mazhab Hanafi ini tumbuh dan berkembang serta meluas, ya, menyebar. Wa hiya fatratu khamsatu qurun, ya, tamahhadat an zuhuri al-katsir min masyahiri ulama'i al-Hanafiyah. Jadi 4 atau sampai 5 abad, ya, jaraknya antara
atau lama daripada fase yang kedua ini itu sampai 5 abad, maka bermunculanlah ya, tidak cuma sedikit tapi banyak daripada ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama yang berada di dalam mazhab Hanafi ini. Kama ittasa'at bitawassu'i ijtihadati al-madhhab wa tatawwuri ara'ihi al-fiqhiyah. Sebagaimana juga semakin meluas ijtihad. Ya, karena ulamanya semakin banyak, maka ijtihadnya juga semakin meluas. Berijtihad di dalam mazhab Hanafi. Maka perkembangan pendapat itu juga ya tumbuh berkembang. Nah, laqad tamayyaza as-sadrul awwal min hadhihi al-fatrah bi dhuhuri tabaqatu al-masyayikh. Ya, jadi fase yang kedua ini kita bisa bagi-bagi lagi, di mana awal mula daripada fase yang kedua ini, di situ ada satu generasi yang muncul, ya, yang dimana generasi ini disebut sebagai generasi al-masyayikh. Al-masyayikh, ya, al-masyayikh artinya orang yang dituakan, artinya orang yang bisa disebut sebagai ulama, bisa disebut sebagai senior, ya, masyayikh. Nah, siapakah masyayikh di sini? Wahum kibaru ulama'il madhab. Jadi mereka adalah senior ulama-ulama besar dalam mazhab Hanafi, alladzina lam yu'asiru al-imam, yang dimana mereka tidak sezaman dengan Abu Hanifah. Jadi itulah generasi yang kita maksud. Jadi kalau fase yang pertama dari mazhab ini adalah semua yang hidup bersama dengan Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah bersama dengan murid-muridnya yang kita sudah jelaskan satu persatu. Ada Zufar, kemudian ada Abu Yusuf, kemudian ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian ada Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, ya. Ini semua adalah ulama-ulama yang sezaman dengan Abu Hanifah. Sehingga ini dikategorikan sebagai generasi pertama daripada mazhab Abu Hanifah. Nah, sekarang kita di fase yang kedua ini, karena fase kedua ini kan panjang, dia sampai 5 abad. Maka fase yang kedua ini punya generasi-generasi lagi. Di tingkatan yang pertama, ya, atau generasi yang pertama dijuluki sebagai al-masyayikh, dan mereka adalah ulama-ulama besar dalam mazhab Hanafi. Hanya saja mereka hidup setelah meninggalnya Abu Hanifah dan tidak sezaman dengan Abu Hanifah. Wa ala aidi haula'il masyayikh wa ala dhawi ijtihadatihim bada'at ula khutut al-istilah ala tahdidi mafhum al-madhhab tadhhar. Nah, maka dari tangan ulama-ulama generasi pertama fase yang kedua inilah bermunculan, ya, garis besar istilah-istilah bagaimana mazhab Abu Hanifah itu diresmikan, ya, atau pemahaman bahwasanya ini adalah mazhab mulailah muncul pada saat itu, ya, bahwasanya mereka meyakini bahwa kita ini berada di atas mazhab, berada di atas suatu ajaran, berada di atas suatu pemikiran, model pemikiran. Wala syakka anna hadhihi al-khutut lam takun wadihatan muttafiqan 'alayha, ya, ibana as-sadr al-awwal min hadhihi al-fatrah. Hanya saja, ya, garis besar itu,
pengakuan bahwa mereka itu berada di atas satu mazhab ini belum ada di generasi yang pertama, ya, di fase yang pertama yang bersama dengan Abu Hanifah dan murid-muridnya. Itu belum terlalu muncul, ya. Mereka tidak ada semacam pengakuan bahwa kami ini adalah mazhab Hanafi. Nanti pengakuan bahwa kita ini satu pemikiran, satu mazhab, itu nanti setelah di fase yang kedua ini. Hatta idza jaa al-mutaakhiruna min ulama'i hadzal daur. Nah, sampai datang nanti generasi akhir daripada fase ini, akhadhu yastaqra'una ara salafihim wa ma ihtawathu muallafatuhum wa yastakhlisuna minha al-usus allati banau 'alaiha tarjihatihim. Jadi nanti ulama yang ada pada fase yang kedua ini, ya, khususnya para mereka yang datang belakangan, ya, jadi karena abadnya panjang sekitar 5 abad. Nah, ulama yang muncul di akhir fase yang kedua ini, mereka kemudian mempelajari semua karya-karya ulama sebelumnya dan kemudian mereka mensurvei, mereka kemudian menyimpulkan apa yang ada pada pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya, dan mereka simpulkan bahwa inilah asas, inilah dasar, ya, yang mereka jadikan sebagai mazhab Hanafi, ya. Baik. Jadi kesadaran bahwasanya mereka berada dalam suatu pemikiran, berada dalam suatu konsep yang baku yang mereka namakan sebagai mazhab, itu muncul di fase ini, di fase yang kedua ini. Nah, sekarang kita lihat al-madhhab fi hadzal daur, bagaimana mazhab di fase ini. Asbahatir riwayatil zahirah atau riwayat al-usul al-majmu'ah fi kutubi Muhammad bin Hasan al-munawwah anha wal ma'rufa bi kutubil usul hiya al-mumassil al-awwal lil madhhab. Ya. Di fase ini telah resmi dinyatakan bahwa apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang ditulis oleh salah seorang murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Apa yang tertulis dalam buku-buku beliau itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar di dalam mazhab, ya. Jadi dia dinyatakan sebagai konsep awal daripada mazhab Hanafi. Faqaidatun ammah, maka menjadi satu kaidah umum dalam mazhab Hanafi bahwa al-mufti fi zamanina min ashabina idza stuftiya an mas'alah wa su'ila an waqi'ah in kanatil mas'alah marwiya an ashabina fi riwayati dhahira bila khilaf bainahum fa innahu yamilu ilaihim wa yufti biqaulihim wa la yukhalifuhum bi ra'yihi wa in kana mujtahidan mutqinan li'anna adh-dhahir an yakuna al-haqq ma ashabina wa la ya'udduhum wajtihaduhu la yablugh ijtihaduhum wa la yunzar ila qawli man khalafahum wa la tuqbal hujjatuhu aidan li'annahum araful adillah wa mayyazu baina ma sahha wa thabata wa baina diddihi. Ya. Jadi inilah kaidah umum yang muncul dalam mazhab Hanafi, bahwasanya yang layak berfatwa di zaman mereka, ya, di zaman di fase kedua ini adalah dari kalangan ulama Hanafiyah adalah jika berfatwa dengan suatu permasalahan dan ditanya tentang suatu kejadian, suatu peristiwa, maka dilihat in kanatil mas'alah marwiya an ashabina fi riwayati dhahira bila khilafi bainahum fa innahu yamilu ilaihim. Maka dilihat
apakah ada dalam kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Jawabannya, apakah ada dalam kitab beliau atau tidak? Kalau ada dalam kitab-kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka itulah yang menjadi jawaban. Jadi ulama-ulama di fase kedua menjadikan kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu sebagai patokan atau diutamakan dari yang lainnya. Wa yufti biqaulihim, dan ulama-ulama di abad kedua ini berfatwa dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wala yukhalifuhum bi ra'yihi, bahkan mereka tidak menyelisihi sama sekali. Ya, walaupun misalnya ulama di fase kedua ini punya pendapat tertentu, ya, mereka tetap mengikuti pendapat ulama-ulama yang datang sebelumnya, ulama generasi fase yang pertama. Wa in kana mujtahidan mutqinan, walaupun misalnya ulama yang belakangan ini sudah sampai pada derajat mujtahid. Ya, sudah sampai pada derajat mujtahid, tapi pendapat mereka dibandingkan dengan pendapat ulama sebelumnya, ya, mereka mengalah. Mereka mengatakan bahwa pendapat ulama sebelum kami pun ulama sebelum kami itulah yang lebih layak untuk diikuti. Li'anna zahir an yakuna al-haq ma ashabina, ya, wala ya'udduhum wa ijtihaduhu la yablugh ijtihaduhum wala yanzur ila qauli man khalafahum. Ya, karena mereka meyakini, ya, bahwasanya apa yang dikatakan oleh ulama-ulama sebelum mereka itu lebih kuat, ya, lebih mendekati kebenaran, ya. Dan bahwasanya ketika ulama kedua itu berijtihad, mereka sadar bahwasanya ijtihad mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan ijtihad ulama-ulama sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena li'annahum arafu al-adillah. Mereka meyakini bahwa generasi awal daripada mazhab Abu Hanifah ini itu lebih mengenal dalil dibandingkan generasi setelahnya. Wa mayyazu baina ma sahha wa thabata wa baina dhiddihi. Mereka bisa menentukan mana di antara dalil-dalil itu yang lebih sahih, yang lebih valid, ya, dibandingkan dalil-dalil yang lemah, yang tidak kuat. Nah. Baik. Nah, perkataan ini, kaidah yang kita sebutkan tadi, hadzan nas la yada' majalan lisyakki fi anna al-muttafaq alaihi mimma warada fi kutubi al-usul huwa al-madhhab alladhi la yukhalaf. Ya, dari perkataan tadi bisa kita lihat bahwasanya ulama Hanafiyah di generasi yang kedua ini itu sama sekali tidak meragukan, ya, bahkan sudah menjadi kesepakatan di kalangan mereka bahwa apa yang ada dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, Zahirur Riwayah, itulah yang resmi dinyatakan sebagai mazhab. Artinya alladzi la yukhalaf, artinya tidak bisa diselisihi lagi. Ya, mereka meyakini bahwa bagaimanapun kualitas ulama belakangan itu ijtihadnya belum bisa dibandingkan dengan apa yang ada dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kenapa? Karena apa yang ada dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itulah kesimpulan daripada pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Abu Yusuf, termasuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan yang lainnya. Wala ya'ni hadza bi ayyi halin annahu idza ta'addadat ar-riwayat adh-dhahira fi kutubi Muhammad al-udul anha, bal inna ar-ra'y ar-rajih la yakhruj min kaunihi ahad hadhihi ar-riwayat wal khilaf fi tahdid riwayat allati yajibu taqdimuha hina idzin. Jadi bukan berarti kalau misalnya di dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu, anggaplah, ya, ada pertentangan, ada semacam pendapat-pendapat yang berselisih antara satu dengan yang lainnya, bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Apakah kemudian pendapat-pendapat itu ditinggalkan? Ya.
Ternyata tidak. Ulama di fase yang kedua ini menganggap bahwa kalaupun di dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada pertentangan di dalamnya, ya, maka pendapat yang kuat tidak keluar daripada pendapat-pendapat itu. Ya. Kalaupun semuanya tidak benar, ya, atau di antara pendapat-pendapat itu ada yang tidak benar, paling tidak ada satu, ya, pendapat yang lebih kuat yang bisa dijadikan sebagai mazhab. Ya. Nah, maka disinilah kemudian terjadi perselisihan pendapat di generasi yang kedua, di fase yang kedua ini, di mana riwayat-riwayat dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu yang kemudian didahulukan, mana yang lebih layak dikuatkan. Nah. Wa uqaddim wijhata nadhari fi tarjihi huwa ra'yu Abdullah bin Mubarak min ashabi Abi Hanifah haitsu yara an yu'khadh bi qawli al-imam la ghair. Ya. Nah, sekarang kita berikan salah satu contoh, ya, bagaimana pandangan ulama di fase yang kedua ini terhadap pendapat-pendapat yang misalnya bertolak belakang dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bagaimana cara menyimpulkan perbedaan pendapat dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Di sini ada satu contoh pemahaman, yaitu pemahamannya Abdullah bin Mubarak. Ya. Di mana beliau memandang bahwa an yu'khadh bi qaulil imam la ghair. Jadi pendapat yang paling diutamakan dalam kitab itu adalah pendapatnya imam. Siapakah imam di sini? Yaitu Abu Hanifah. Ya. Artinya ketika pendapatnya Abu Hanifah bertentangan dengan Abu Yusuf, bertentangan dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pokoknya yang diutamakan itu adalah pendapatnya Abu Hanifah. Kenapa? Li'annahu ra'as sahabah. Itu yang pertama. Karena Abu Hanifah pernah melihat sahabat. Ya. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, ya, bahwasanya apakah Abu Hanifah memang melihat sahabat atau tidak. Kalau beliau melihat sahabat, berarti dia adalah generasi tabi'in. Ya. Yang jelasnya di sini Ibnul Mubarak menyatakan bahwa Abu Hanifah melihat sahabat. Wa zahamat tabi'ina fil fatwa fa qauluhu asyaddu wa aqwa. Ya, jadi kata Abdullah bin Mubarak bahwasanya, ya, karena Abu Hanifah ini pernah melihat sahabat, berarti dia adalah seorang tabi'in. Ya, kalau dia adalah seorang tabi'in, maka fatwanya, pendapatnya itu lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Ya. Bagaimanapun murid-muridnya Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah tetap lebih kuat dibandingkan murid-muridnya. Fara'yu Abi Hanifah huwal muqaddam. Ya. Wafaqahu ahadun min talamidhihi am lam yuwafiqhu. Jadi kesimpulannya bahwa pendapatnya Abu Hanifah yang didahulukan, baik murid-muridnya itu sepakat dengannya atau menyelisihinya, yang jelasnya pendapatnya Abu Hanifah itulah yang lebih didahulukan. Ya. Itu kesimpulan daripada pandangan daripada Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Nah, fayakhda ra'yu Ibn Al-Mubarak litatawwur at-tarihi fanajid sahib as-Sirajiyah yanus ala anna al-fatwa ala al-itlaq ala qawli Abi Hanifah thumma Abi Yusuf thumma Muhammad thumma Zufar wal Hasan ibn Ziyad. Ya. Jadi berangkat daripada pendapat Ibn Al-Mubarak tadi yang menentukan bahwa pendapat yang lebih diutamakan itu adalah pendapatnya Abu Hanifah dibandingkan murid-muridnya. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh ulama yang datang setelahnya. Ya. Sehingga penulis kitab As-Sirajiyah yang meninggal tahun 575 Hijriah itu menyatakan bahwa dalam mazhab Abu Hanifah yang layak diutamakan untuk difatwakan pendapat-pendapatnya itu adalah pendapatnya Abu Hanifah. Itu urutan pertama.
Kemudian yang kedua adalah pendapatnya Abu Yusuf, urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian yang keempat adalah Zufar ibn Hudzail. Kemudian barulah yang kelima adalah Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i. Inilah urutannya. Ya, kalau misalnya mana pendapat dalam mazhab Abu Hanifah yang paling kuat, maka seperti ini urutannya. Pendapat Abu Hanifah lebih kuat daripada yang lainnya. Kemudian menduduki urutan yang kedua adalah Abu Yusuf. Urutan ketiga adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar, kemudian Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Nah, itu urutannya mana pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Abu Hanifah. Wakila ada juga yang mengatakan bahwa idza kana Abu Hanifah fi janibin wa sahibahu fi janibin fal mufti bil khiyar. Ada juga yang mengatakan seperti ini, bahwa kalau Abu Hanifah bersendiri dan dua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bertentangan dengan pendapatnya Abu Hanifah, maka di sini seorang mufti itu boleh memilih antara dua pendapat itu. Dianggap bahwa dua pendapat itu adalah sama. Ketika di sini Abu Hanifah dan di sini ada dua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka seorang mufti yang mengeluarkan fatwa boleh memilih antara dua pendapat ini. Dua pendapat ini dianggap sama, ya. Ya. Wal awwalu ashah idza lam yakun al mufti mujtahidan. Tapi kalau misalnya seorang mufti itu bukan seorang mujtahid, ya orang yang tadi mau mengeluarkan fatwa ternyata bukan seorang mujtahid, maka sebaiknya mengambil langkah yang pertama. Mana yang langkah yang pertama tadi yang kita sebutkan? Langkah yang pertama itu adalah dengan urutan pendapatnya Abu Hanifah lebih kuat daripada pendapatnya Abu Yusuf, pendapatnya Abu Yusuf lebih kuat daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih kuat daripada Zufar, dan Zufar lebih kuat daripada Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Nah, itu urutannya dalam mazhab Abu Hanifah. Nah. Fal amru fi hali ikhtilafil a'immah yakhtalifu bi ikhtilafil mufti. Jadi perkara ini ketika misalnya terjadi perbedaan antara para imam-imam tadi, ya, maka kembali kepada keadaan si mufti, ya, orang yang mau mengeluarkan fatwa. Bagaimana keadaannya, maka bisa dia memilih. Fa in kana mujtahidan, kalau mufti itu adalah seorang yang mujtahid, ya, orang yang mau mengeluarkan fatwa tadi itu adalah seorang mujtahid, yastati at-tamyiz bainal ara'i wat tarjih bainaha binaan ala quwwati al-madrak, kana lahu ikhtiyar ma yatarajjah indahu minal ara'il a'immatil mansusi 'alaiha wal khiyaru hina idzin baina ra'yil imami wahdahu wa ra'yi sahibaihi ma'an. Ya. Jadi kalau misalnya seorang mufti itu adalah seorang yang mujtahid, silakan dia menganalisa. Silakan dia menganalisa dan nanti memilih apakah memfatwakan pendapatnya Abu Hanifah atau memfatwakan pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa illa, tapi kalau misalnya seorang mufti itu bukan sampai pada derajat mujtahid, wa illa fal qaidah, maka berlakulah kaidahnya takdim qauli Abi Hanifah, mengedepankan pendapatnya Abu Hanifah, thumma Abi Yusuf, kemudian Abu Yusuf, thumma Muhammad, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, thumma Zufar, kemudian Zufar bin Hudzail, wal Hasan bin Ziyadi fi martabatin wahidah. Ya, Zufar dan Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i itu sama kedudukannya. Nah, ini kaidahnya yang datang yang merupakan langkah daripada ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya. Jadi saya kasih kesimpulan bahwa ulama-ulama yang datang di fase yang kedua ini, mereka tahu diri, mereka tidak mengedepankan pendapat mereka dibandingkan pendapat-pendapat para generasi di fase yang pertama, sehingga mereka merujuk kepada pendapat mereka, ya hanya saja mereka berusaha menyimpulkan siapa di antara ulama-ulama di fase pertama ini yang didahulukan pendapatnya.
Ya, maka itu kembali kepada keadaan seorang yang akan berfatwa tadi. Kalau dia adalah seorang mujtahid, dia bisa melihat, menganalisa mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat, nah maka silakan dia mengedepankan. Silakan dia memilih antara pendapatnya Abu Hanifah atau pendapatnya murid-muridnya. Tapi kalau misalnya seorang mufti itu bukan seorang mujtahid, nah maka kaidah yang berlaku baginya adalah mengedepankan pendapatnya Abu Hanifah, kemudian yang kedua adalah Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Baik. Wa yatahaddada al-istilah bishaklin akthar diqqatan ba'da dhalika biqalilin wa yatatawwar mafhum al-madhhab tatawuran yusawwiruhu lana Qadhi Khan. Nah, di sini apa yang menjadi kaidah yang kita sebutkan tadi ternyata dikembangkan lagi. Ya. Jadi kaidah yang tadi kita sudah sebutkan dalam memilih pendapat dalam mazhab, dalam mazhab, ya, dalam menyimpulkan pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab, itu kemudian dikembangkan lagi oleh Qadhi Khan yang meninggal tahun, ulama abad ke-6 ya, akhir abad ke-6, yang meninggal tahun 592. Apa kata beliau? Fayaqul fa in kanatil mas'alah mukhtalifan fiha baina ashabina. Kalau suatu permasalahan itu ternyata diperselisihkan oleh ulama Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah generasi pertama ya, maksudnya fa in kana ma'a Abi Hanifah rahimahullah ahadu sahibaihi yu'khadh bi qaulihima liwufuri asy-syara'id. Maka dilihat pendapatnya Abu Hanifah ada tidak? Apakah ada di antara murid-muridnya itu yang sepakat dengannya? Ya. Kalau ada, maka itulah yang diutamakan. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Ya. Artinya syarat-syarat itu terpenuhi. Wastijma'i adillatis sawabi fihima. Artinya dalil-dalil kebenaran itu terkumpul padanya. Ketika di situ ada Abu Hanifah dan di situ ada muridnya. Wa in khalafa Abu Hanifah sahibahu fi dzalik. Tapi kalau misalnya Abu Hanifah sendiri, kemudian dua muridnya itu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menyelisihi Abu Hanifah, fa in kana ikhtilafuhum ikhtilafa asrin wa zaman kal qada'i bi dhahiril adalati yu'khadhu bi qawli sahibaihi li taghayyuri ahwalin nas. Maka dilihat bentuk perbedaan pendapatnya. Kalau perbedaan mereka itu adalah perbedaan zaman, ya, mungkin itu pendapat di zaman Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani datang setelahnya dan ada pendapat yang baru, ya, yang berbeda di zaman daripada zaman Abu Hanifah, maka didahulukan pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kenapa? Karena mereka lebih mengetahui perkembangan zaman pada saat itu. Ya, artinya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pasti menyelisihi Abu Hanifah. Kenapa? Karena berbedanya masa. Jadi keadaan yang dialami oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, begitu juga dengan Abu Yusuf, sudah berbeda dengan keadaan yang dialami oleh Abu Hanifah. Ya. Artinya seakan-akan mereka mengatakan bahwa sekiranya Abu Hanifah hidup di zaman setelahnya, mungkin dia akan berubah, pendapatnya akan berubah. Ya. Maka perbedaan antara Abu Hanifah dan dua muridnya, kalau perbedaannya itu adalah suatu permasalahan yang berbeda zaman, maka pendapatnya dua muridnya ini lebih diutamakan. Ini adalah teori yang baru yang muncul oleh Qadhi Khan. Wa fil muzara'ah wal muamalah wa nahwihima yukhtaru qawluhuma
li ijma'il mutaakhirina ala dzalika. Ya, begitu juga dalam masalah al-muzara'ah, dalam masalah perkebunan, kemudian dalam masalah muamalah, ya interaksi, ya jual beli dan seterusnya, maka lebih dikedepankan pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Kenapa? Karena dalam masalah muamalah itu terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Ya, bentuk muamalah di zamannya Abu Hanifah mungkin berbeda setelah beliau meninggal. Ya, sehingga yang lebih paham keadaan pada saat itu adalah dua muridnya, ya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa fi ma siwa dzalika yukhayyaru al-mujtahid wa yaqdi bima afdha ilaihi ra'yuh. Selain itu semua barulah seorang mufti, seorang mujtahid itu memilih antara mau memfatwakan pendapatnya Abu Hanifah atau memfatwakan pendapatnya Abu Yusuf, terserah. Ya, terserah. Selain yang kita sebutkan tadi. Nah. Amma illam yakun fi al-mas'alati riwayatun zahirah. Tapi bagaimana kalau misalnya suatu permasalahan itu ternyata tidak ada dalam kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Ya. Tidak ada dalam zahirul riwayah. Bal warada laha hukmun fi ghairi riwayati dhahirah. Ya. Ternyata hukum itu ditemukan selain di dalam zahirul riwayah kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Maka di sini ditemukan teori baru lagi oleh Qadhi Khan, wa in kanatil mas'alah fi ghairi zahiri riwayah. Kalau suatu masalah itu di luar daripada kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu zahirul riwayah, fa in kanat tuwafiqu usul ashabina yu'malu biha. Maka dilihat apakah sepakat dengan usul mazhab Abu Hanifah atau tidak. Kalau sepakat, maka dia diamalkan. Wa illam yajid laha riwayah min ashabina. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada riwayat daripada ulama Hanafiyah, wattafaqa fiha al-mutaakhiruna, tapi ulama yang belakangan itu sepakat terhadap masalah itu, ala syai'in yu'malu bihi. Ya, wattafaqa fiha al-mutaakhiruna ala syai' yu'mal bihi, maka bolehlah diamalkan. Ya, kalau misalnya ulama belakangan itu ya sepakat memandang masalah itu dibolehkan, maka silakan diamalkan. Nah itu gambaran ya, alur bagaimana menyimpulkan pendapat-pendapat yang layak untuk diamalkan dalam mazhab Abu Hanifah, khususnya di fase yang kedua ini. Jadi mereka punya rumusan ya, jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan kemudian seseorang itu mengatakan inilah pendapatnya Abu Hanifah, inilah pendapatnya Hanafiyah, tidak. Harus mengalami proses terlebih dahulu ya. Ada prosesnya karena di dalam mazhab itu ya, jangankan ulama setelahnya, imam mazhab sendiri Abu Hanifah sendiri kadang punya pendapat yang terbilang lebih daripada satu. Nah kalau imam mazhab sendiri pendapatnya kadang lebih daripada satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat, dari semua pendapat-pendapat itu siapa yang bisa menyimpulkan ya, di antara pendapat-pendapat itu mana yang lebih mendekati kebenaran ya. Maka disinilah kemudian ulama-ulama yang datang setelahnya punya peran menentukan rumusan bagaimana menentukan mana pendapat yang resmi dikatakan sebagai mazhab ya. Baik pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dhawi ma aradnahu minan nususi al-madhhabiyah ya, dari nas-nas ulama-ulama mazhab yang telah kita bacakan tadi, yumkinu al-qaul bi anna al-madhhab indal Hanafiyah fi hadhihi al-fatrah kana ya'ni ya. Maka bisa kita simpulkan sekarang bahwa mazhab yang dipahami di fase yang kedua ini adalah sebagai berikut. Pertama,
mattafaqat alaihi ara al-imam wa ashabihi fi dhahiri riwayah, adalah pendapat yang Abu Hanifah dan semua muridnya sepakat ya mengatakannya, maka itulah pendapat yang paling resmi dikatakan sebagai mazhab Hanafi. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, idza ikhtalafatir riwayatil dhahira anil imami wa ashabihi. Ya. Tapi kalau misalnya riwayat-riwayat dari Imam Abu Hanifah, begitu juga dengan murid-muridnya itu ada perselisihan, ada pertentangan, faqad kana al-mu'tamad, maka yang dijadikan sebagai pendapat resmi adalah takdim qauli al-imami Abi Hanifah ala aqwali talamidihi, yaitu dijadikan pendapatnya Abu Hanifah lebih terdepan dibandingkan yang lainnya, diutamakan dibandingkan yang lainnya. Apakah ada muridnya yang sepakat atau tidak? Ya, yang jelasnya Abu Hanifah dia tetap nomor 1. Walakin hadha ar-ra'yi ta'arrada li syai'in min at-taghayyur min al-mutaakhirin min ulama'i hadha ad-daur. Tapi pendapat ini kemudian mengalami perubahan oleh ulama yang datang belakangan. Wa min thamma asbahal murajjah ladaihim fi halati ikhtilafir riwayat adh-dhahira anil imam wa ashabihi. Jadi bagaimana perubahan mereka ulama-ulama yang datang setelahnya, ya, yang tidak lagi menjadikan pendapatnya Abu Hanifah adalah dikedepankan secara mutlak. Mereka sekarang lebih merinci lagi. Mereka mengatakan bahwa pertama, takdim qaul al-imam idza ittafaqa ma'ahu fi ra'yi ahadi as-sahibain. Nanti dikatakan pendapatnya Abu Hanifah itu dikedepankan kalau ada pendapat ada salah satu muridnya yang sepakat dengannya, entah itu Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu yang baru dikatakan nomor 1. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua adalah idza ittafaqa as-sahibani ala ra'yin wa khalafa al-imam. Kalau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ternyata menyelisihi Imam Abu Hanifah, fa in kanatil mas'alah mimma yataghayyar fiha al-ijtihad bi taghayyuri zamani wal makan wal urf fal madhhab mattafaqa alaihi sahiban. Maka dilihat permasalahannya. Apakah permasalahan itu adalah mengalami perkembangan atau tidak? Perkembangan karena zaman, perkembangan karena tempat, perkembangan karena kebiasaan-kebiasaan. Kalau dia adalah permasalahan yang mengalami perkembangan-perkembangan, maka tentu pendapat ulama belakangan lebih dikedepankan. Maka pendapatnya Abu Yusuf dan pendapatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menyelisih Abu Hanifah tadi itu lebih dikedepankan dibandingkan Abu Hanifah. Ya. Amma illam takun al-mas'alah mimma yakhda li ta'thir at-tatawwul al-ijtima'i aw infarada kullu wahidin min as-sahibaini bi ra'yin mukhalifun lil imam. Ya, tapi kalau misalnya pendapat itu bukan karena ya perkembangan perkembangan sosial, ya, akan tetapi misalnya Abu Yusuf memang menyelisihi, bahkan menyelisihi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyelisihi Abu Yusuf, maka fal mujtahid yurajjih ma yarahu, ya, binaan ala quwwatil madrak. Maka disinilah ulama yang belakangan lagi silakan berijtihad sendiri. Ya, silakan berijtihad sendiri sesuai dengan kekuatan pemahamannya. Tapi kalau dia adalah bukan mujtahid, wa ghairul mujtahid yutabbiq al-qaidah al-mu'tamadah min qibali wahyi takdimi qauli Abi Hanifah. Maka di sini berlakulah kaidah yang kita sebutkan tadi di awal, bahwa pendapatnya Abu Hanifah lebih dikedepankan dari Abu Yusuf, dan Abu Yusuf lebih dikedepankan dari Muhammad, kemudian barulah Zufar dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Nah, ini pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan gambaran, ya, bagaimana usaha daripada ulama Hanafiyah di fase yang kedua, yaitu fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi. Mereka benar-benar menyusun kaedah, menyusun rumusan bagaimana memahami pendapatnya Abu Hanifah dan murid-muridnya, supaya apa? Supaya tidak mudah
menyimpulkan ya bahwa inilah mazhab padahal bukan itu mazhab ya. Dan mereka adalah ulama-ulama di fase yang kedua tentu lebih paham ulama-ulama di fase yang pertama ya. Adapun kita belakangan seperti ini sudah jauh ya, maka kesimpulan atau analisa kita ya itu tidak bisa dikedepankan dibandingkan kesimpulannya mereka yang hidup di generasi yang kedua daripada mazhab Abu Hanifah. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama di generasi kedua mazhab Abu Hanifah tentang ulama-ulama di generasi pertama itu ya lebih dikedepankan dibandingkan ulama-ulama generasi setelahnya ya. Jadi itu ya memang agak sedikit rumit dalam memahami pendapat yang resmi dalam mazhab Abu Hanifah ini, tapi paling tidak itulah gambaran umumnya tadi. Berikutnya berkaitan dengan ashhar al-mu'allafati fi hadzal daur ya. Pendapat buku-buku apa saja yang bermunculan di fase ini ya beserta dengan ulama-ulamanya ya, mungkin kita akan bahas insyaallah secara khusus berkaitan dengan buku-buku yang muncul di fase kedua ini beserta dengan biografi para ulama penulisnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akan bahas satu persatu buku-bukunya dan bagaimana buku-buku itu, kemudian bagaimana para imam-imamnya, bagaimana biografinya ya. Di sini ada kitab-kitab al-mukhtasarat atau al-mutun ya, kitab-kitab ringkas ya. Misalnya karya daripada Mukhtasar At-Tahawi, kemudian kitab Al-Kafi ya, kemudian kitab Al-Muntaqa, Mukhtasar Al-Karhi, Mukhtasar Al-Qadduri ya, kemudian Manzumatun Nasafi, dan masih banyak lagi ya ulama-ulama yang ramai menulis di fase yang kedua ini, karena memang ini adalah fase yang sangat panjang ya. Tadi kita katakan mulai dari awal abad ketiga sampai abad ke-7 ya, sekitar 5 abad. Itu sangat banyak ulama yang bermunculan di situ beserta dengan karyanya. Ya, kadang satu ulama punya banyak karya. Ya, satu karya, dua karya, tiga karya, maka layak kalau misalnya di fase yang kedua ini dikatakan sebagai fase pertumbuhan sekaligus perluasan mazhab Hanafi. Ya. Dan bagaimana keseruan pembahasannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.